Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sehingga dia merasa bahwa dirinya sudah cukup. Dia tidak membutuhkan lagi ilmu. Padahal buktinya setiap hari kita selalu membutuhkan kepada ilmu. Bahkan setiap hari kita menemukan perkara-perkara yang mungkin belum kita ilmui. Maka dengan itu niatkanlah talabul ilmi ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu la yubtagha bihi wajha Allah, kecuali dia menuntut ilmu itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia tidak menuntut ilmu karena Allah, lam yarih raihatal jannah. Sungguh orang-orang yang menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bau surga untuknya. Jika bau surga saja tidak dapat dicium, bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Maka menuntut ilmu ini ikhwafillah azanillahu wa iyyakum perlu keikhlasan, perlu kebersihan hati, perlu kerendahan, perlu kelapangan dada untuk menerima yang hak dan membersihkan hati kita dari segala penyakit yang akan timbul di tengah-tengah majelis. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang mulia ini menjadi ibadah yang memberatkan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah pembahasan yang saya ambil karena salah satu di antara sebabnya adalah krisisnya kaum muslimin dengan qudwah. Kaum muslimin lebih banyak mengenal orang-orang kafir dibanding orang-orang muslim. Orang-orang muslim lebih banyak mencontoh orang-orang fasik dibanding orang-orang yang soleh. Bahkan di antara kaum muslimin yang mengatakan dirinya pengikut para salafus soleh, tapi tidak tahu siapa salafus soleh. Dia tidak tahu siapa Abdullah bin Mas'ud, para sahabat dia tidak tahu siapa Abdullah bin Rawaha, dia tidak tahu siapa Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat yang terkenal. Belum lagi kalau sahabatnya tidak banyak dikenal. Kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita berusaha mencontoh orang-orang yang saleh pada zaman dahulu, pada 3 generasi pertama. Tapi sayangnya kita jarang tahu siapa mereka orang-orang saleh ini. Maka sore hari ini kita akan mengambil biografi sedikit kisah tentang Al-Imam Abu Hanifah. Tentunya kita sering mendengar Imam Abu Hanifah karena ada salah satu madhab yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu apa? Madhab Hanafi. Madhab yang terkenal, madhab itu banyak, tapi yang terkenal dan yang populer adalah 4. Madhab yang pertama adalah madhab Abu Hanifah, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan yang keempat adalah madhab Hambali. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala merupakan a'immah madhahibil arba'ah, 4 imam yang termasuk berjumpa dengan beberapa sahabat adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah bisa dikatakan golongan tabi'in. Kenapa? Karena beliau masih berjumpa dengan sigharus sahabat. Beliau Imam Abu Hanifah masih bisa melihat sahabat-sahabat hidup. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tabi'in, apa itu tabi'in? Man laqiyas sahabat, barang siapa yang berjumpa dengan sahabat. Qara'a bihi, dan dia melihatnya, au sami'a minhu, dan dia mendengar dari sahabat tersebut.
sebagaimana yang kita pelajari di Masjid Nurul Huda di Lingkar tentang biografi Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari mengatakan bahwa ayah beliau, siapa ayahnya Imam Bukhari? Siapa ayahnya Imam Bukhari? Allah ya, jemaah. Siapa ayahnya Imam Bukhari? Muhammad itu Bukhari. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Ismail ayahnya Imam Bukhari pernah berjumpa dengan Hasan Al-Basri, pernah berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Dan itu diabadikan oleh siapanya? Oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau dulu ketemu sama para ulama itu bangga. Karena belum tentu kita ketemu. Misalnya kita kehilangan ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullah taala. Berarti anak-anak yang lahir setelah meninggalnya Ustaz Yazid tidak bisa berjumpa dengan beliau. Maka sekarang orang-orang yang pernah berguru kepada Ustaz Yazid bangga sekarang. Anak muridnya Ustaz Yazid. Dan nggak bisa itu dikatakan kepada orang yang tidak berjumpa dengan beliau. Betul atau tidak? Syekh bin Baz. Kalau ada datang Syekh ke Indonesia, sebut bawahnya murid Syekh bin Baz. Saya nggak bisa bilang murid Syekh bin Baz. Kenapa? Karena saya tidak berjumpa dengan Syekh bin Baz. Maka ada keutamaan orang yang berjumpa dengan Syekh bin Baz, sehingga mengatakan sekarang, alhamdulillah, anak pas di Saudi masih ketemu sama Syekh bin Baz. Keutamaan tidak? Keutamaan. Maka dengan itu jika ada seorang alim, seorang ulama yang masih hidup, datangi, tuntut ilmunya, ambil faidah darinya, karena belum tentu ia hidup dan kita masih ada. Betul tidak? Atau kita ada tapi belum ketemu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hanifah masih berjumpa dengan sigharus sahabat. Masih berjumpa dengan siapa? Para sahabat. Dan ini menjadi nilai lebih. Karena imam-imam setelahnya tidak berjumpa. Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Zamannya berubah. Sedangkan Abu Hanifah pernah melihat, ya, melihat sahabat itu nikmat, betul tidak? Ya. Maka hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah termasuk antara a'immal arba'ah yang berjumpa dengan para sahabat. Wa yu'adzul madhhabul Hanafi ahadu ahammil madhahibil fiqhiyyah al-mu'tamadah wa aqdamiha wallati da'a siyanatuha wa intashara khabaraha fil afaq. Madhhab Hanafi sangatlah terkenal. Di antara negara yang menggunakan madhab Hanafi, negara apa? Negara? Kalau negara Cina. Di Cina itu madhabnya banyak yang Hanafi. Kemudian di mana lagi? Jazair, ya, ada Jazair, banyak juga Hanafi. Jazair Maliki. Imam Malik itu tinggal di Madinah, tapi madhabnya kebanyakan di Afrika. Kemudian kebanyakan orang-orang Cina, Kazakhstan, Dagestan, ya, Kyrgyzstan, yang tantan, dia juga Pakistan, ya, tapi Pakistan Sufi juga banyak di sana, Syafi'i, ya, orang Syafi'i juga banyak. Maka mazhab ini terkenal dan paling senior mazhabnya. Nanti kita bahas apakah mazhab itu dibuat Abu Hanifah atau bukan. Apakah Abu Hanifah membuat Sukabumi mengaji begitu kan, ada ketuanya, pembina, ada sekjen atau apa lagi, ataukah tiba-tiba mazhab itu muncul begitu saja, atau siapa perintis mazhabnya, apakah dirintis, apakah ada ketuanya atau siapa? Kita belajar. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, termasuk mazhab yang paling tua dan terkenal di sentaro alam dengan keilmuan beliau. Wa aqbalan nasu 'alaiha min kulli hadabin wa sawabin. Dan manusia menerima mazhab Hanafi dan mempelajarinya, mempelajari fikih-fikihnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa madhhabul Hanafi ahadu hadhihi al-madahib allati kataballahu laha al-baqa wal istimrar. Saya katakan di awal tadi bahwa mazhab itu banyak. Tapi kenapa yang tersisa hanya 4? Ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa? Meridhoi mazhab tersebut. Pertanyaannya, apa bedanya madhab dengan manhaj? Apa bedanya madhab dengan manhaj?
Siapa yang bisa? Apa madhab? Apa manhaj? Jangan malu-malu. Manhaj, cara beragama. Manhaj, madhab. Coba madhab dulu. Madhab. Madhab. Arti madhab dulu. Apa madhab? Pendapat. Ra'yun. Kumpulan pendapat. Kalau manhaj, aturan tata cara. 67. Barakallahu fiik. Ada yang mau nambahin lagi? Sudah bagus. Madhab, pendapat fikih. Manhaj, cara beragama. Berarti madhab nggak beragama, hanya fikih saja. Coba ada yang menambahkan. Gak apa-apa, salah juga. Ini enggak PTS, bukan STS juga, bukan simulasi. Bukan. Madhab, kalimat madhab itu terikat dengan madhab fiqhiyah. Madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab Maliki. Madhab digunakan dalam perkara apa? Fikih. Madhab tidak dibuat oleh orang-orang empat tadi. Kalau kita katakan madhab Syafi'i, bukan berarti Imam Syafi'i yang membuat madhab itu, tetapi arah dan pandangan Imam Syafi'i kemudian dikumpulkan. Setelah itu dikatakan ini cara pandangan Imam Syafi'i. Paham? Sementara manhaj ini lebih umum, tidak berkaitan dengan fikih saja. Seperti apa? Kita bermanhaj dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika kita punya madhab Syafi'i, manhajnya harus apa? Ahlus Sunnah. Ketika bermadhab Hanafi, manhajnya harus apa? Harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi manhaj itu bagaimana caranya? Kalau misalnya sekarang ini madhab, ini madhab, manhajnya gimana? Cara minumnya. Begitu cara minumnya? Diputar dulu. Atau begini minumnya? Atau begini? Gitu. Atau begitu. Itu manhaj. Madhabnya sudah ada, kumpulan cai bodas ya, air putih. Manhaj itu bagaimana cara menggunakan air ini? Paham tidak? Semua orang bisa mengatakan saya madhab Syafi'i, saya madhab Maliki, saya madhab Hambali, tapi bagaimana manhajnya? Bisa saja manhajnya bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul tidak? Kita katakan Syiah manhaj atau madhab. Syiah madhab atau manhaj? Dua-duanya. Bukan dua-duanya. Ayo. Syiah itu apa? Syiah itu firqatul dhallah, sekte sesat. Jika dikatakan madhab Syiah bisa, karena Syiah juga punya pendapat. Tapi apakah madhab ini mu'tabar? Tidak, madhab ini sesat. Kalau ada orang saya bermadhab Syiah misalnya, diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Walaupun mereka ada buku cetakan jadul sekali, pandangan fikih dalam 5 madhab. Saya lupa pengarangnya siapa, dan dulu saya pernah temukan di 2012, tebal bukunya, kumpulan pendapat fikih menurut 5 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan Syiah. Pertanyaannya, penulis ini memasukkan Syiah ke dalam madhab, dan ini menyesatkan. Kenapa? Karena orang akan mengira bahwasanya madhab itu memang banyak dan memasukkan madhab yang sah adalah madhab Syiah. Ini sesat. Maka hati-hati kalau antum jumpai ada buku kumpulan fatwa atau kumpulan pendapat fikih, di bawahnya ada menurut 5 madhab. Ingatlah, madhab yang mu'tabar hanya berapa? Hanya 4. Kalau dikatakan manhaj Syiah juga bisa, karena Syiah punya cara beragama sendiri. Ya, contohnya cara beragama Syiah yang paling terkenal, mereka melaknat Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka hati-hati ketika kita mengatakan madhab, bisa saja ada orang memasukkan madhab-madhab selain madhab al-arba. Sedangkan manhaj, cara beragama kita, metode, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita beribadah, maka haruslah mengikuti siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, apabila pendapatku berselisih dengan dalil, maka lemparkanlah ke dinding, ambillah pendapat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Ada orang mazhab Syafi'i harga mati, mazhab Hambali Wahabi karena Saudi Arabia. Bukan begitu. Tidak ada mazhab harga mati. Betul atau tidak? Kalau seandainya, misalnya antum baca kitab Bidatul Mujtahid fi Nihayatul Maqasid karangan Imam Ibn Rushd, pendapat fikih yang dikumpulkan menurut 4 mazhab. Walaupun Ibn Rushd adalah Maliki, tetapi buku tersebut membahas 4 mazhab. Yang dirajihkan di buku itu adalah apa? Bersehubungan dengan yang sesuai dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam bermadhab, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perkara ini panjang, haruskah bermadhab? Nggak harus bermadhab. Ala kulli hal, apa? Kedepankan hadis Nabi SAW yang sahih, dan jangan sampai kita menjadikan madhab sebagai apa? Harga mati, sementara menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam memahami hadis Nabi SAW juga pandangan madhab berbeda-beda. Contoh misalnya saya contohkan ketika madhab Syafi'i berwudu, kenapa berwudunya di kita ini begini wudunya? Setelah cuci muka, tangan, mengambil air, kemudian gimana? Yaitu ambil air lagi, kemudian telinga. Kalau antum gimana caranya? Cara yang kedua, ambil air, kemudian ambil usap, kemudian sisanya dipakai untuk telinga. Dua-duanya sama ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Wamsahu bi masah bi ru'us. Bi di situ dalam bahasa Arab ditafsirkan berbeda-beda. Ada bi bermakna bi al-kull, membasuh semua, ada bi al-ba'd, yaitu membasuh sebagian. Maka madzhabul arba'ah berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan wudunya harus semua, ada yang mengatakan wudunya sedikit. Maka mereka punya pandangan masing-masing. Mazhab Abu Hanifah mazhab paling senior. Kita lihat. Kalau antum pelajari semua mazhab yang 4, kebanyakan mazhab Abu Hanifah berbeda sendiri. Jadi beliau itu pandangan-pandangannya terkadang berbeda sendiri. Bahkan mazhab Hanafi memiliki pendapat fikih yang signifikan perbedaannya dibanding mazhab yang 3. Bal huwa awsa'u tilkal madzahib intisharan wa aktsaruha tab'an haitsu yablughu 'adadu atba'ihi al-yawm aktsar min thulutsai muslimi al-'alam. Bahkan pengikut mazhab Hanafi ketika ditulis buku ini sampai 1/3 jumlah manusia yang ada di muka bumi. Kaum muslimin hampir memeluk 1/3-nya apa? Madhab Hanafi. Kemudian siapakah beliau? Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man ibni Thabit ibni Zurta ibni al-Ma at-Taimi al-Kufi, Imamul millati wal faqihul ummah, ahadu a'immatil al-Islam wal 'idham wa ahadu sadatil a'lam. Ini versi yang dibawakan di sini adalah versi pertama karena beliau memiliki nama yang berbeda-beda. Di antaranya adalah nama Zurta, yaitu kakeknya. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Siapa? Nu'man ibn Thabit. Kalau Imam Malik siapa? Malik bin Ibn Anas. Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad. Al-Imam Abu Hanifah yaitu An-Nu'man bin Thabit ibni Zurta. Zurta garis bawahi. Ibn Ma at-Tamimi al-Kufi. Kana jadduhu Zurta mamlukan li Bani Taimillah ibni Tha'labah fa aslama fa'ataku.
Ibni Zurta, kakeknya beliau dulunya adalah budak hamba sahaya. Kemudian dibebaskan dan masuk Islam. Jadi kakeknya Abu Hanifah mantan budak. Di dalam sanad yang lain bahwasanya kakeknya Abu Hanifah itu namanya Marzuban. Marzuban. Dan beliau masuk Islam di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi nama kakeknya ada dua pendapat, namanya Zurta dan Marzuban. Dan Marzuban ini bukan orang Arab, tapi orang Persia, orang asing, ajam yang menjadi budak, kemudian masuk Islam, dibebaskan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memiliki anak Thabit memiliki Nu'man yang disebut dengan Abu Hanifah. Dari mana asal beliau Abu Hanifah? Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari Kabil, dari Babil, dari Ambar, ada juga dari Tirmidz, ada juga yang mengatakan dari Nasa. Di Tirmidz ada ulama yang namanya siapa? Imam Tirmidzi. Di Nasa ada imam yang terkenal namanya Imam Nasai. Mereka adalah orang-orang yang bukan Arab. Ya, antum jangan mengira bahwasanya ilmu itu hanya dipegang orang Arab. Ya, jangan mengira bahwasanya orang Arab itu semua keturunan Nabi. Ini muskilah kalau di Indonesia, kalau ada keturunan Arab itu dikit-dikit, wah ini Arab nih, pasti keturunan Nabi. Enggak semua yang orang Arab itu keturunan Nabi. Ya, lihat ulama. Antum jangan mengira juga Abu Hanifah orang Arab. Imam Bukhari orang mana? Pelajaran kemarin orang Bukhara, orang Kazakhstan, putih, kulit putih. Mungkin kalau Kazakhstan wajahnya rada-rada sipit, ya. Maka jangan mengira bahwa ilmu hanya dipegang oleh orang-orang Arab. Ingatlah bahwasanya ilmu para ulama banyak. Imam Syekh Albani dari mana? Dari Albania, orang bule juga, ya. Jadi tidak mesti Arab itu, ya, harus ulama itu harus Arab, tidak. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa kita bisa menjadi ahli ilmu walaupun kita tidak ada keturunan Arab, dan kita bisa belajar bahasa Arab walaupun antum bahasanya bahasa Sunda. Dan Arab adalah bahasa yang bisa diucapkan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapa yang tidak bisa bicara bahasa Arab? Bahasa Arab itu jelas. Zahaba. Coba bahasa Inggris. Home, bacanya apa? Home. Welcome. Karunya itu dibaca. Okay? Terus TRUST, bacanya apa? Ras. Karunya U deh. Nanti saya U dirinya dianggap jadi A. Ras. Bahasa Arab enggak? Zahaba ya zahaba. Iya apa tidak? Di dunia ini semua orang baca Bismillahirrahmanirrahim, gak ada yang beda. Sugamlah itu mah lain Bismillah nanti. Zora, gak ada gitu. Semuanya bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Inggris, saya pernah dulu kelas 3 SMP, saya kultum pakai bahasa Inggris di pesantren. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya maju, ada kultum setelah tarawih bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Inggris. Praise be to Allah, Dimas gracias, Dimas merciful. Gitu ya. Terus saya bawakanlah temanya waktu itu tentang kekayaan. Saya masih ingat sampai sekarang, usia saya 32 tahun. Saya ceramah gitu semangat, karena Ustaz ada yang bilang kalau ceramahnya bagus dikasih uang, ada hadiahnya, semangat santuy. Kemudian saya baca ceramah selesai, di Al-Matok itu kan suka ada orang luar juga ikut tarawih di situ. Saya lupa orang itu siapa begitu ya. Nah, duduknya di situ di ujung. Saya ceramah, saya lihat orangnya di situ. Dia ceramah, orang itu deketin saya. Dek, santri di sini ya? Iya, saya. Bagus, masya Allah ceramahnya ya. Tapi ada yang salah tadi. Ngomongnya salah. Oh gimana? Nah, itu apa bahasa Inggrisnya kekayaan itu apa? Bukan rich, satu lagi.
Apa? Jangan malu-malu. Ini mulai ujian. Mau disalahkan ku anak. Bahasa Batur ya. Hah? Wealth, W E L T H. Wealth. Sok di Google bisa salah. Saya baca well. Well, kita aja tahu well ya. Saya baca well. Kata dia bukan well. Wealth. Gitu. Ada wealth. Ada ngebleduknya gitu. Pronunciation-nya salah. Itu bukan well, tapi wealth. Wealth. Alhamdulillah saya pernah tinggal di London sekitar 10 tahun gitu. Oh Masya Allah, ini orang udah mungkin pelayaran atau apa gitu. Lihat bahasa Inggris salah sedikit ya, betul tidak? Makanya mungkin ya kalau ada orang ngomong bahasa Inggris diketawain sebenarnya nggak jadi masalah ya. Dr. Zakir Naik saja bahasa Inggris juga pakai lahjahnya lahjah India kan, Pakistan gitu kan. Maka bahasa Arab ikhwas sekalian, nggak usah antum putus asa. Orang Sunda bisa bahasa Arab, insya Allah. Asalkan belajar. Nah, Kang Ipul ini masya Allah, saya sering komen bahasa Arab, masya Allah beliau kan, walaupun karena bahasa Arab Melayu, misalnya nggak apa-apa, yang penting bahasa Arab. Bahasa Arab, syukron, barakallahu fi. Kalimat-kalimat Arab gunakan, itu bukti kecintaan kita kepada apa? Pada bahasa Arab. Nggak usah benci dengan bahasa Arab. Imam Abu Hanifah bukan dari Arab, masya Allah beliau adalah ulama yang besar. Wajhu al-jam'u baina hadzal aqwal, dikatakan di sini bahwa tidak masalah siapa nama kakek beliau. Ada yang mengatakan Zurta, ada juga dengan Marzuban, ya, yang beliau adalah orang Faris. Maka bisa saja nama Marzuban dan Zurta itu juga, karena nama orang kadang apa? Punya berapa nama? Punya banyak nama. Saya sekarang kena masalah. Masalah saya adalah nama saya banyak. Nama saya banyak. Jadi nama saya itu yang diberikan orang tua adalah Mukhtaruddin. Itu nama dari orang tua saya, Mukhtaruddin, orang yang terpilih dalam agama. Bagus, masya Allah. Kemudian dipanggil di Sunda pastinya nggak mungkin panggil Mukhtar, karena orang Sunda saya ngomong Mukhtar kan, panggilnya Mumu. Saifuddin, Saib, Didin, Wahyudin, ya kan, ada pengulaan. Jadi Mumu itu bukan nama saya. Kemudian datanglah guru SD saya, rahimahullah taala, suruh ngisi buat ijazah formulir. Saya tulis, karena ibu saya sudah tulis aja nama kamu. Saya tulis nama saya Mumu. Mumu nama saya. Kasih. Bapak saya itu namanya Jaya Wiguna. Panggilannya Pahada. Syuhada. Saya tulis Syuhada. Tanggal lahir sekian, 92. Beres ya. Ketika terjadi pembagian ijazah, nama saya Mumu. Nama saya Mumu. Bapak saya jadi Syuhada, jadi Suhanda. Y-nya berubah jadi U. Syu jadi Suhanda. Tanggal lahir saya berubah. Yang tadinya 93 jadi 92 jadi 93. Bonus 1 tahun. Awalnya saya mengira tidak masalah. Ya. Akte yang dibuat Mukhtaruddin juga saya belum punya masalah. Kemudian saya harus buat akte yang kedua dengan nama Mumu dan menghilangkan nama bapak saya, karena tidak mungkin ada suami istri punya anak kemudian berbeda lagi dua-duanya. Akhirnya ibu saya ada, bapak saya nggak ada, kayak lebih Isa. Oh bapaan, ya betul. Jadi Mumu, ibu saya, bapaknya strip. Bisa cukup berat tuh, bapaan cina iya mah. Akhirnya udah saya Mumu, bapaknya Suhanda, tanggal lahir saya jadi 93. Masuk Al-Maktub saya daftarkan Mumu Mukhtaruddin. Jadi digabung nama asli dan nama ijazah. Mukhtaruddin. Berjalan SMP tetap ngikut nama saya Mumu. SMA nama saya Mumu. Saya ke Madinah ketika buat paspor nggak bisa nama saya Mumu, karena harus berapa suku? 3 suku kata. Akhirnya saya tambahkan nama bapak saya. Bapak palsu. Mumu Suhanda. Kakek saya Jaya Sumpena. Bapak saya Jaya Wiguna berubah jadi Suhanda, berubah jadi Suhada, berubah jadi Suhanda. Kakek saya Jaya Wiguna masih tetap. Jadi Mumu Suhanda Jaya Wiguna, mangkat ke Saudi. Kabeh jelema di Saudi nya mana Mumu Suhanda Jaya Sumpena, Mumu Suhanda Jaya Sumpena. Di kampus Mumu Suhanda Jaya Sumpena.
Buat ijazah selesai, sampai Indonesia baru masalah. Karena ijazah saya sesuai dengan paspor, tidak sesuai dengan SMA, SMP, akte dan semua. Ketika masuk S2, nu S2 bingung. Ieu ngaranna sahanya. Arek ngomong salah, tidak sesuai S1. Arek memusuhanda tidak sesuai SMA. Kemudian saya konsul sana sini harus disidang, harus di ini. Saya bilang apalah arti sebuah nama. Arek manggil momo, arek Mukhtar, apa saja. Datang si Al-Maktub tahun 2019 ke Indonesia, datang lagi tahun yang lalu. Beliau di bandara para saya sama Ustaz Abdul Aziz. Si Al-Maktub bilang, saya mau ketemu Mumu Suhanda. Ustaz Abdul Aziz nggak ada di Al-Maktub namanya Mumu Suhanda. Adanya Mumu Mukhtarudin, bukan. Yang imam Mumu Suhanda. Akhirnya saya keluarin HP, dilihatin foto saya. Ah, itu Mumu Mukhtarudin. Enggak, ini Mumu Suhanda. Hari Jumat asar beliau masuk ke masjid, awal mula assalamualaikum. Harus dijelasin nama kamu siapa. Saya bilang kalau dijelaskan itu bisa jadi majmu fatawa. Kisahnya sakit. Jadi nama itu bisa berubah-ubah. Sekarang saya bingung. Kamu bilang mau Mukhtarudin, Mumu Suhanda. Itulah nama bisa berubah-ubah. Ini kembali ke Abu Hanifah tadi, namanya kakeknya Marzuban, dirubah jadi Zarqa. Bisa saja berubah-ubah nama. Abu Bakar As-Siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Quhafa. Ibnu Abi Quhafa itu siapa? Banyak juga namanya. Betul tidak? Jadi nama bisa berubah-ubah seiring berjalannya zaman. Saya sampaikan nama saya asli di sini, bisa aya oge nu teu nyaho saya saha gitu kan. Oh, ini beda nih. Bisa isukan ganti saya di sidang berubah jadi Mumu Suhanda, kayak kita kajian teh Ustaz Anyar ieu mah Mumu Suhanda ya kan. Bisa engke saya dilantik ulang itu namanya baru berubah jadi Mumu Suhanda. Wa amal kunyatuhu Abu Hanifah. Apakah beliau punya nama anaknya Abu Hanifah? Wallahu a'lam. Karena beliau tidak diketahui anaknya kecuali Hammad, ya. Li'annahu la yu'lam lahu waladun dzakar wala unsa siwa Hammad. Ya, beliau menamakan anaknya dengan nama gurunya. Sahabat siapa saja yang berjumpa dengan Abu Hanifah? Kanat wiladatu Abu Hanifah sanata 80 min al-hijrah. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah. Ini yang paling sahih. Dan beliau berjumpa dengan beberapa sahabat. Di antaranya adalah sahabat yang paling terakhir meninggal siapa? Abu Tufail Amir ibni Wathilah Al-Kinani Al-Laythi. Abu Tufail Amir ibni Wathilah Al-Kinani Al-Laythi. Beliau sahabat yang meninggal pada tahun 100 Hijriah. Berarti masih ada usia berapa tuh? 20 tahun. Abu Hanifah lahir tahun berapa? 80. Kemudian sahabat ini meninggal pada tahun 100. Berarti ada 20 tahun beliau berjumpa dengan sahabat ini, ya. Ada 20 tahun sezaman dengan sahabat ini. Wa qad jazama ba'dul ulama bi annahu adraka arba'ah min sahabat. Para ulama mengatakan bahwa beliau berjumpa dengan 4 sahabat. Di antaranya adalah Anas ibni Malik. Anas bin Malik termasuk sahabat yang meninggal juga paling terakhir, karena doa Nabi SAW, semoga Allah memberikan engkau umur yang panjang, rizki yang banyak, dan keturunan yang banyak. Yang kedua adalah Abdullah ibni Abi Aufa. Abdullah ibni Abi Aufa. Kemudian Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi dan Abu Tufail Amir ibni Wathilah. 4 sahabat ini dilihat dan berjumpa dengan siapa? Abu Hanifah, walaupun Abu Hanifah masih usia muda. Tapi tidak masalah, itu sesuatu yang mahal. Ketemu sahabat itu mahal, walaupun cuma ketemu doang, antum sudah masuk siapa? Tabi'in. Misalnya sekarang antum kajian di sini, ada anak-anaknya, ada anak-anak mungkin SD kelas 3, kelas 4. Ketemu anak di sini, ya? Anak mati besok ada keutamaan pernah hadir kajian anak, betul atau tidak? Nah begitu juga dulu kalau ketemu sahabat, makanya mereka bersemangat mencari sahabat yang masih hidup. Misalnya sahabat kan berpecah setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka banyak yang berpecah kemudian pindah tempat. Misalnya ada sahabat
Di mana misalnya kalau Allah Madinah itu Cisaat, sahabat misalnya di Bondowoso, satu orang dikejar sampai Bondowoso. Kenapa? Asalkan mendapatkan ketemu dengan siapa? Sahabat, bisa bertanya. Kemuliaan. Mereka jalan berhari-hari, berminggu-minggu jalan kaki hanya untuk ketemu siapa? Sahabat Nabi SAW. Jadi walaupun hanya 4 orang, tetapi ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Innahu adraka aktsara min dzalik walakin fi khilaf. Bahkan ada yang mengatakan beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sangat banyak, tetapi fi khilaf. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau menuntut ilmu? Yang kita ketahui bahwa Abu Hanifah ini adalah seorang pedagang, seorang dermawan, kaya raya. Kemudian dia juga memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan beliau rahimahullah menuntut ilmu itu terakhir alias terlambat. Sudah di usia beliau usia 40 atau lebih baru mau menuntut ilmu. Ingat, tidak ada kata tenang. Mohon maaf misalnya di sini yang usianya lebih dari pemateri, bukan berarti hina jika duduk dengan ustaz mungkin yang lebih muda. Dan saya juga tidak merasa bangga bahwa saya mengajari ustaz yang lebih tinggi, mengajari antum-antum yang lebih usia daripada saya. Kita sama. Hanya saja yang membedakan adalah saya memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki berupa ilmu, yang mungkin ilmu ini juga hanyalah segelintir. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan duduk ke sini walaupun penyakit pengajian geus ditulis isukan pokok. Ayeuna we nulis. Lu we itu naonnya belah dieu. Cek ustaz teh Marzuban, orang Persia. Nah, si Marzuban teh bener asa tulis di dia. Madhab teh loba ngan opat. Nah, si loba teh teh maksudna naon sama teh? Padahal tilu poe. Apalagi seminggu. Seperti kajian saya misalnya di Nurul Huda, Mustalah Hadis. Saya setelah Ustaz Didik Riyadhus Shalihin, saya tanya, Ustaz Didik kemarin nggak ngajar apa? Padahal seminggu kemarin. Jadi minggu ini saya Ustaz Didik. Karena ke minggu kemarin, ayo, siapa yang masih ingat hadis apa yang antum tahu? Hadis Didik lah yang kemarin. Namanya, ditulis Indonesia Hungkul, Araban. Nggak apa-apa. Hatta yang datang ke sini ngantuk, atau cuman ya ngalewat sakedeung lah, ya Ustad, jukuralah nanggung maghrib, itu pun dapat pahala. Ngerti tidak ngerti tetap dapat pahala. Betul tidak? Jadi tidak usah kita merasa kalau udah 40 tahun, 50 tahun, enggak. Kalau ada waktu sehari sebelum kita meninggal, pakai untuk menuntut ilmu. Enggak usah kecil hati. Enggak usah berkecil hati. Beliau adalah seorang entrepreneur. Pedagang. Kesibukannya berdagang. Kemudian ada yang menegur, sayang sekali engkau memiliki kecerdasan, kemudian disibukkan dengan berdagang. Pertanyaannya, apakah aib ustadz berdagang? Apakah aib ulama berdagang? Siapa yang masih ingat kajian Raudatul Irfan? Isi kajian teh etik jadi siapa? Ada saya pemateri dan masih ingat kan ya? Karena ilmu itu selalu terkait. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wa Adabil Muta'allim, Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i mengatakan apa? Dibenci atau tercela seorang syekh berjualan, menyibukkan diri dengan jualan. Berarti haram ustadznya jualan? Bukan. Ini adab. Karena kalau ustadz jualan, seakan-akan ustadz itu merendahkan dirinya di hadapan penuntut ilmu. Misalnya gini, beres kajian dia ada buka lapak dia harus gelar. Sepertinya setelah mengisi kajian kemudian berdagang. Setelah itu dalam berdagang pasti kita ditawar. Sebenarnya 50 lah. 25. Akhirnya kita merendahkan diri kita. Kumaha caranya biar ini apa? Terjual. Seorang syekh jika dia berdagang, dia akan merendahkan dirinya di hadapan manusia agar jualannya apa? Laku. Itu kalau ustaznya yang jual. Misalnya lagi jualan. Ketika ustaznya jualan, mungkin dia akan berharap jamaahnya beli. Nah, ini berharap juga kepada apanya? Berharap kepada murid-muridnya.
Tetapi Imam Abu Hanifah sudah lebih dahulu berjualan. Maka kalau ustadz berjualan, memang ustadz jika berjualan nampak dia misalnya tidak lagi sibuk, misalnya saya bosan jadi ustadz, jualan bakso lah, jelas-jelas atau penghasilan teh misalnya. Maka ketika saya jualan bakso, ustadz harus pensiun jualan bakso, ya kan jatuh, betul tidak? Tapi apakah ustadz berjualan menjadi aib? Lihat Abu Hanifah, beliau ini bos kaya raya. Maka pesan saya, jika ustadz mau berjualan, ustadznya yang menjadi manajer, yang jualan anak buahnya, karena lebih cepat laku. Wah, habis bakso. Saya ustadz nunggu umur ini, saya mah nyunan bakso. Saya mau datang, dengan duit, restoran, namun karena misalnya Al Barokah, owner ustadz nunggu, ustadz oke lah pun pakai baju merek ustadz maruli kan? Ustadz pakai sorbanan kabeh. Ustadz pakai yuk kabeh. Cuman kalau ustadznya punten jamaah asal mangga mereser ke abdi, seakan-akan apa? Merendahkan dirinya. Maka Abu Hanifah ini sudah menjadi pengusaha sebelum jadi ustadz, jadi ulama. Maka beliau itu kayanya luar biasa. Dan enaknya jadi ustadz kaya, ini Abu Hanifah kaya. Beliau dikatakan dalam riwayat tentang beliau haji 55 kali. Beliau pernah haji berapa kali? 55 kali. Pertanda bahwa beliau apa? Boga duit. Saat nung haji 55 kali lamun teu boga duit. Maka ustadz yang kaya raya, dia lebih bebas. Sekarang misalnya mau beli buku, tinggal datangkan kontainer-kontainernya. Uangnya sudah ada. Betul tidak? Setelah ini langsung ngantri, saya akan kasih 1 juta ewang ya, biar pulang teh nggak terlalu liar teuing. Atau isu konten mau nunci saat kawin budal kan dia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya. Maka kalau ustadz kaya raya, ulama kaya raya, masya Allah. Kisah Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau menjabat menjadi ulama, hutangnya banyak. Bahkan setelah meninggal hutangnya masih ada. Betul atau tidak? Kenapa? Membiayai penuntut ilmu sampai hutangnya dibayarkan oleh kerajaan. Dan pernah beliau tagihan telepon beliau itu sampai berapa puluh juta tagihan telepon. Kenapa? Karena beliau sering mengundang orang-orang datang ke rumahnya dari Afrika, dari mana-mana. Kemudian banyak orang-orang di rumahnya itu menggunakan telepon untuk menelpon ke negara masing-masing. Sehingga tagihan telepon beliau melonjak dan sangat besar. Lihat bagaimana para ulama terdahulu membiayai siapanya? Murid-muridnya. Dan guru-guru kami di Madinah, kalau misalnya mau pulang musim panas gitu ya, mau liburan, di majelis-majelis itu dibagi uang. Walaupun 1 semester sekali, misalnya di Syekh Abbad, ya, hafizallahu taala, Syekh Abdul Muhsin, kajian mau pulang besok dibagi 100 real. Saya mulazamah dengan Syekh Diur Rahman Al-Azami, dibagi 100. Walaupun 100 kan berharga sekali bagi mahasiswa, betul tidak? Dikasih uang. Kemudian ada yang terkadang minta nikah pada saya belum nikah. Siapa yang biayain? Saya. Cuman terkadang orang Indonesia, ini ada kisah nyata begitu. Orang Indonesia datang ke saya pengen bikin masjid, dikasih uang sama saya. Dia kira saya nggak mungkin ke Indonesia. Kemudian beberapa tahun kemudian saya bilang saya mau ke masjid yang saya bangun di Indonesia. Masih gitu. Dipakai duitnya. Tanu gitu merusak. Ya, minta bantuan ke Saudi, diberek ke Saudi, ke syekh, usaha ulama, sampai ke Indonesia dipakai heula. Dipakai masjid nggak ada. Dia kira mungkin saya nggak mau ke dia. Ya, ternyata saya mau kunjung ke Indonesia sambil mau lihat masjid saya. Masjidnya kemana? Masjidnya nggak ada, dipakai. Nah, itulah amanah yang disia-siakan. Akhirnya setiap orang mengajukan mau bikin masjid di Sinawan, di Sarwa. Ya, wa'iyadzubillah min dzalik. Syekh menuntut ilmu di usia beliau, setelah beliau terkenal dengan ya mustaghilan bit tijarah wal bai' wasyira', faqad kana rahimahullah khazzazan yabi'ul khazz wa dukanuhu ma'ruf fi dari Amr bin Huraith. Beliau menjual kain-kain ya, apa namanya, di zaman tersebut sangat terkenal dengan pakaian ya. Beliau bosnya. Hatta qayyadahu Allah lahu al-Imam Asy-Sya'bi wa qad ra'a fihi al-fatana wad-dzaka wan-najabah. Sampai diingatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, wahai Abu Hanifah, sayang sekali kamu orang pintar tapi setiap hari hanya berjualan.
Gunakanlah kepintaranmu itu untuk apa? Mempelajari ilmu hadis, ilmu syar'i. Fa waqa'a qawluhu fi nafsi, akhirnya perkataan itu masuk ke dalam hati Abu Hanifah. Oh iya juga ya, saya tiap hari jualan, padahal saya punya kemampuan. Maka Abu Hanifah pertama kali mempelajari ilmu kalam. Dan ilmu kalam sangat terkenal di zaman tersebut. Setelah mempelajari ilmu kalam, beliau pun mencari ilmu apa saja yang cocok. Maka jatuhlah beliau mempelajari ilmu fikih. Karena ilmu fikih terutama dalam jual beli sangat dibutuhkan. Di zaman Umar bin Khattab, beliau masuk ke pasar dan mengecek semua pedagang harus hafal hukum jual beli. Agar apa? Tidak ada lagi perkara pembatas antara halal dan haram. Sekarang ada nggak? Ke pasar ditanya misalnya, apa akadnya ini, apa kayak enggak. Dulu Umar bin Khattab mensyaratkan orang yang jualan harus apa? Paham fikih jual beli. Makanya kalau ada kajian fikih jual beli, hadir. Ustaz kadang-kadang mau memakai matematika itu dari liur, kaidah ya, nggak apa-apa, antum hadir. Saya punya pegangan, sebelum berjualan berilmu dulu. Jangan berjualan dulu baru berilmu. Naon maksudnya? Berilmu dulu baru jualan. Jangan berjualan dulu baru berilmu. Begini maksudnya. Berilmu dulu, antum saya jualan naon ya antum? Saya mah mau jual kredit motor. Maka dalam kredit itu ada hukum-hukum yang terikat. Misalnya, kumaha ieu barang teh dikreditkeun tapi dipakai. Kan hukumnya mana? Setiap pinjaman mendatangkan manfaat haram, oh teu meunang. Cicilan iya mah gak meuli ka saya dicicil tapi uang tambahan harus dipelajari. Itu harus dipelajari akadnya. Karena Imam Abu Hanifah pernah datang seseorang kepada beliau kemudian meminjam uang dan memberikan beliau rumah. Saya mau pinjam uang dan jaminannya adalah rumah. Dikasihlah uang orang tersebut, rumah ini menjadi jaminan. Suatu ketika orang yang minjam uang dengan Abu Hanifah melihat Abu Hanifah berdiri di depan rumah dalam keadaan panas terik dan ditanya, wahai Abu Hanifah, kenapa engkau tidak berteduh saja ke rumah ini? Karena rumah ini sudah aku jaminkan kepadamu. Apa kata Abu Hanifah? Aku tidak menggunakan rumah ini untuk meneduhi aku, karena rumah ini adalah rumah jaminan. Kenapa? Karena ini punya orang. Karena kamu mau berhutang kepada saya pakai rumah kamu. Berarti itu apa? Kullu qardin jarrin naf'in fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Saya pinjam uang ke Kang Epul, yang saya tahu Kang Epul aja lah di sini lah. Ini tanda cinta saya kepada beliau. Karena diharap Kang Epul saya pinjam uang 10 juta. Rek naon Ustaz? Yang nyeun usaha bakso. Nyeun saya itu usaha bakso. Mumuh bakso. Aduh. Datang kabeh antum diundang ku anak maruli bakso. Datang Kang Epul. Hayanglah sama angkok. Wah bos ya nu minjemkeun 10 juta. Saya kasih satu makan bakso. Kembali perlu dibayar. Riba. Masalahnya itu 10 juta yang uang bakso ini dari siapa? Dari antum. Dan antum mendapatkan keuntungan apa tadi? Semangkok bakso. Bisa jadi itu menjadi manfaat gara-gara antum meminjamkan uang ke anak. Datang jeung budak-budak na atuh poe kadua teh nyokot deui bakso di anak teh. Ku anak rek ditah mayar teh genah da kamari karak minjem 10 juta can dibayar. Isukana deui datang deui. Tim bola Ipul Kargo datang geus beres main bola teh. Teu genah deui. Da can kan bayar 10 juta. Akhirnya ada manfaat. Bakso we desanmu. Itu sebenarnya bisa menjadi apa? Menjadi perkara riba. Kenapa? Karena si bakso dan gerobak-gerobak ini uangnya dari mana tadinya? Dari Kang Epul. Dan Kang Epul datang mengambil manfaat dari pinjamannya yang diberikan kepada saya. Ini sebuah kehati-hatian. Maka ilmui dulu baru berjualan. Kenapa saya katakan jangan berjualan kemudian setelah itu ada ilmu? Kenapa? Karena tidak semua orang siap menerima ilmu setelah berjualan. Tidak semua orang siap lanjut atau tidak jualan setelah ada ilmu. Misalnya dia punya usaha nanti aya lah ribaan, aya licikan. Teu meunang kitu mah. Omset geus 5 miliar sebulan. Kira-kira ditinggalkan enggak?
Aya meunang pendapat nu lain cenah. Aya meunang pendapat anu lain. Itulah masalahnya. Kalau dia sudah berjualan dulu tanpa ada ilmu, ketika ilmu datang belum tentu dia bisa terima. Rupanya para saya disuka muamalah, para saya ayo iyo itu geus dijelaskan dalilna, lab group beres. Kenapa? Tidak siap menerima, ternyata akadnya ini bermasalah. Datang aja pri saya demi Allah saya udah ngomong dengan Ustaz Didik, beres sholat asar apa sholat apa ya? Beres sholat ada khutbah tah. Saya nyuruh Ustaz Didik, Ustaz ini ada pertanyaan dari jamaah, anak lempar ke antum. Gitu. Saya kalau ada pertanyaan gitu saya lempar ke Ustaz Didik. Kata Ustaz Didik, anak gim, aduh ngajawabnya liar, iya sih, pas anak baca, ini ada ikhwan kita, nonton konsul, set. Suruh kirimin, Ustaz bagaimana akad saya begini-begini ya. Terus saya bilang, akad itu harus ada apanya dulu nih? Ada MOU-nya dulu, kertasnya ada nggak perjanjiannya? Jangan antum cuma nyebutin akadnya satu doang, sementara antum punya akad yang lain. Kalau ada, kirim dulu ke anak akadnya, atau ke Ustaz Didik kasihin. Ustaz Didik gini, anak baca akad 1, 2, 3 bagus semua, ngan akad kalimah riba. Jadi akad 1, 2, 3 mah halus. Nah akad terakhir, nomor terakhir, ayo we naonan hukum-hukum yang berselisih dengan Islam. Kan kalau seperti itu apa? Berat hati dia harus dibatalkan. Atau mungkin ada pendapat yang lebih lain kan yang bisa anak ambil. Nah gitu masalahnya. Kalau bisnis sudah menggiurkan, bisnis sudah omsetnya meledak, tiba-tiba dijelaskan ke ustadz ini atau ada yang lebih pakar lagi, misalnya pakar muamalah, ini akadnya cacat, naon yang antum akan bilang, ayah mun pendapat lain mah ustadz mah saya mah tah gitu. Jadi bahaya jualan tanpa ilmu teh, lamun geus beres aya ilmu teh sok rada berat. Beda dengan orang berilmu dulu, mau ngambil misalnya saya mau pakai bisnis ini oh udah ada ilmunya, ini kan haram ya, jual beli toket apa, tokek bancet, tahu tokek bancet? Tokek itu ada tuh, tokek untuk obat apa saya penasehat LKHI di Nagrat sama Pak Rahmat Bekam, ada kasus orang tabib ditanya apa obat ini, padahal dia sudah saya ajarin tentang akidah terapis, saya ajarin tentang ruqyah, saya ajarin tentang ini. Dia bilang apa? Kalau batuk saya batuk ya tokek naon deui kadal diminum piraku merekna terapi tibu nabawi, ada obat-obatan naon tokek. Ya Allah, tanu gitu bahaya. Saya bilangin, oh nggak boleh, Rasulullah melarang untuk membunuh katak dan mempersilahkan membunuh apa tuh, cicak. Cek Cina ge menang, dalilnya Cina. Tanu kitu hese, karena apa? Sesuai dengan research jurnal di ini bahwasanya tokek apa? Menyembuhkan. Kumaha antum? Daging ular, kadal. Aduh, itulah ketika ada ilmu, aduh maaf ini sudah mujarab, maka kedepankanlah apa? Ilmu terlebih dahulu. Alhamdulillah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala punya ilmu ya, jual beli, dan datang dia berpikir, oh iya ternyata saya ya memiliki potensi keilmuan dalam apa? Di dalam ilmu fikih. Guru-guru beliau di antara para sahabat yang disebutkan tadi juga ada tabi'in yang beliau jumpai, kemudian murid-murid beliau juga sangat banyak. Dan ada satu kisah yang kisah ini banyak diceritakan, dan ada buku, saya punya buku ini, mungkin antum punya buku, Abdul Aziz As-Sinawi, biografi Imam Abu Hanifah. Tidak semua kisah di buku ini sahih, tidak semua kisah di buku ini sahih. Ini hanyalah kumpulan kisah, terlepas dari kisahnya benar atau tidak. Sedangkan kita berusaha untuk mencari kisah yang sahih untuk dijadikan sebagai pendalilan. Tapi biasanya kisah-kisah seperti misalnya kisah-kisah yang dibawakan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, banyak kisah-kisah. Kebanyakan juga kisah-kisahnya misalnya Israiliyat, betul tidak? Ada kisah-kisah yang riwayatnya tidak begitu benar, tetapi terkadang dimasukkan ke dalam dalil atau dimasukkan ke dalam penguat sebagai
bumbu. Jadi kalau kisah-kisah, hampir kebanyakan kisah-kisah itu apa? Tidak sesuai. Kenapa? Lila teuing. Kisahna iraha diceritakeun iraha. Pasti akan ada apa? Pengurangan, penambahan, ngaranna teh asa 70 teuing 40 lah gitulah. Pan kitunya lamun ngomong ge. Tah Imam Bukhari oge lamun teu salah mah Ismail bin Muhammad bin Ismail lah pokokna mah eta lah pokokna nya. Tah kitu cerita teh. Sok diceritakeun deui sukan, beda deui ngaranna. Jadi cerita itu kebanyakan ya, kisah-kisah terkurangi. Kenapa? Karena terjadinya kapan, diceritakannya kapan. Tapi dalam kisah ini walaupun tidak disebutkan ya versi sahihnya, tapi disebutkan dalam banyak artikel-artikel dalam hadis tentang kisah beliau bersama orang-orang ateis. Dan ini perlu kita bahas karena di zaman ini Masya Allah banyak sekali para da'i jika sudah salah tidak mau minta maaf. Harusnya seorang da'i itu jika salah meminta maaf. Seorang da'i bisa tergelincir. Yang saya sampaikan tadi dari mulai jam 4.30 sampai sekarang belum tentu benar semua, betul tidak? Jadi di sini ada asatidzah atau ada rekan-rekan sekalian para guru atau ikhwah yang sudah mengaji mungkin lebih tahu, wah Ustadz ini keliru. Tidak masalah jika disampaikan, saya mengulang. Saya pernah menyampaikan di majelis ini juga tentang hadis Rasulullah SAW ketika meninggal mengatakan umatku, ternyata hadisnya mengatakan lemah. Tidak masalah saya sampaikan, ya barakallahu fiik, ana baru mendapatkan juga begini. Disampaikan, tidak masalah, terima. Jangan sampai begini, ya, antum kurang jauh mainnya. Ya, antum kurang berilmu, ana lebih berilmu ana. Nah, antum tahu apa? Jangan begitu, terima kalau memang benar. Terima, tidak ada aib. Tidak ada aib seorang ulama kembali kepada pendapat yang benar setelah dia mengatakan pendapat yang tidak lagi. Saya pernah juga sampaikan tentang masalah menyentuh mushaf. Saya 16 tahun mengatakan boleh pegang mushaf tanpa wudu. Setelah saya ke Madinah, alhamdulillah di Madinah saya temui dalil, ternyata memegang mushaf harus pakai apa? Yang paling rajih pakai wudu. Tidak masalah. Dulu saya mengatakan ini. Maka kisah ini luar biasa ikhlas sekalian. Betapa orang-orang ya termasuk di antaranya orang-orang ateis yang tidak mau menerima kebenaran. Orang yang sudah tertutup hatinya dengan kebenaran, mau disampaikan berapa kali pun tetap apa? Tidak mau menerima. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kebenaran masuk ke dalam hati saya. Harus terima apapun yang terjadi. Maka kisah ini adalah kisah yang diceritakan bagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berjumpa dengan orang-orang mulhidin. Apa itu mulhidin? Orang-orang ateis. Beliau rahimahullah ta'ala ya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tentunya kemampuan beliau tidak bisa kita bayangkan ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berjumpa dengan orang-orang mulhidin. Wa kana Al-Imam Abu Hanifah naiman wa ra'a fil manami ru'yan ajibah faqad ra'a khanaziran yanhattu fi syajarah wa kana yusqituha illa an ata far' saghir min hadhihi syajarah fa daraba al-khinzir fatakhawara al-khinzir ila 'abdin salih jalasa ya'budullaha tahta syajarah. Kisah yang dibawakan ini adalah mimpinya Abu Hanifah. Di dalam mimpinya beliau melihat sebuah pohon, di bawahnya ada babi. Babi itu ya merusak pohon. Tiba-tiba ada dahan kecil jatuh kemudian memukul babi tersebut. Setelah kepukul oleh ranting yang kecil itu, babi tersebut lari kemudian menyembah Allah. Itu mimpinya. Kan mimpi mah suka loncat-loncat begitu, ngapung, asup ke jalur kapal, aya dina cai, kan gitu ya. Mimpi kadang nggak nyambung. Jadi mimpi ini Abu Hanifah melihat ada pohon besar, kemudian ada babi-babi, kemudian ada pohon kecil, ranting memukul babinya, babi tersebut lari, beberapanya tiba-tiba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini membuat dia bingung. Apa yang terjadi? Pergilah dia kepada gurunya. Guru yang paling senior adalah gurunya Hammad ibni Sulaiman. Hammad ibni Sulaiman. Berangkat kepada gurunya Hammad. Fasaykhadha al-Imam Abu Hanifah wa dhahaba musri'an ila syekhi wa muallimi Syekh Hammad bin Salman atau Hammad bin Sulaiman hatta yufassir lahu ma ra'a fi manami. Wa kana Imam Abu Hanifah fi dhalikal waqt lam yatajawaz 12 min umrih. Dan pada usia beliau ke 12 tahun, belum sampai usia 15. Ketika sampai ke situ Hammad bin Sulaiman sedang tersedih, murung. Ditanya sama Abu Hanifah, kenapa Hammad engkau murung? Sungguh aku diundang untuk mendatangi orang-orang ateis untuk berdebat dengan mereka.
Hanya saja aku takut jika aku datang ke mereka kemudian agama Allah malah ditertawakan. Aku takut ke sana tiba-tiba nanti aku kalah misalnya, akhirnya wah Islam kalah nih sama apa? Ateis. Karena orang ateis itu menggunakan apa nih? Menggunakan akal. Dan selalu pertanyaan-pertanyaannya terkadang mengandung subhat-subhat yang membuat kita bingung. Misalnya seperti kalau antum misalnya kuliah ada apa namanya itu filsafat ilmu kan, filsafat. Bab pertama tentang apa? Epistemologi, gitu kan? Apalagi ontologi, apalagi kan macam-macam tuh. Apa yang ditanyakan? Bisa nggak jika seandainya Allah itu mampu, bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar daripada Allah? Kan gitu tuh dalam apa tuh? Dalam filsafat. Jika seandainya Allah besar, bisa nggak Allah mengangkat batu yang jauh lebih besar? Itu pertanyaan orang-orang bodoh seperti itu. Jadi menanyakan tentang Allah. Seperti hanya zaman sekarang. Ketika, ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri, terus ya Nabi salam. Ayo berdiri. Alhamdulillah Rasul masuk ke majelis kita. Ayo. Alhamdulillah caruri kabeh. Nabi salam. Tuh cerik Ustaz. Pak Usman nanya nabina asup. Mana cerik? Ah pura-pura nanya we urang mah. Aduh, cerik kalau pas mahalul qiyam teh cerik. Ya Rasul salam alaika. Nah, itu yang ditunggu. Selain menunggu mahalul qiyam, menunggu jomet juga. Setelah itu bisa jomet langsung turun tuh. Setelah mahalul qiyam kan langsung keluar. Oh besek-besek kan. Saya bukan mau mengomentari mahalul qiyamnya. Menurut mereka ketika mahalul qiyam Rasul datang. Set, betul tidak? Sekarang kalau di Cisaat, penting iya muludan di Darut Taqwa. Aya oge muludan di Birrul Walidain, di situ di Kang Olah muludan. Dua, isya teh dua muludan. Rasul jadwal meuli padat di dieu aya di ditu aya. Rasul ka mana heula? Ka Tosar baheula apakah Birrul Walidain heula? Bade isya teh. Oh, Ustaz ngalalawara ka Rasul, Rasul mah beda. Rasul mah Allah anu ngajinana ge. Heuh nya. Lamun aya enak di Afrika ge muludan, ini ke Afrikanya. Birrul Walidain ke Afrika naik kapal naon eta Rasul. Oh teu meunang make logika punten antum mah can jadi wali. Ieu mah kudu jeung jelema anu geus terbuka kasyaf. Wah. Oh geus lah. Ke penting dina hadis teh Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'i dunya hina sulusul lail. Daripada muludan mending tahajud. Tahajud itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian mengatakan man istaghfarani fa'aghfirullah. Barang siapa meminta ampun aku ampuni. Oh punten. Ulah nyaruakeun Allah jeung manusia ari Allah turun ke dunia nu di langit saha? Allah teh kurilingan jam 2 di Indonesia, jam 3 ka Mekah, jam 3 ka 4 ka ditu. Da beda kan tempatnya beda-beda. Anu di langit saha atuh? Ulah kitu da eta mah Allah. Oh teu bisa, Allah mah teu meunang disaruakeun. Sekarang masalahnya Rasul aja kalau menurut dia bisa kemana-mana, beda ku Allah nu di atas Rasul teu bisa kemana-mana. Logika bukan? Sok tanyakeun ka manehna. Gak mau mengimani Allah turun ke dunia, tetapi mengimani Rasul muludan di mana-mana. Padahal kan lamun Rasul itu manusia bisa datang ke Toserba atau tabrakan jadwalna jeung nu di Birrul Walidain. Oh teu meunang da Rasul mah bisa. Ari Allah yang menguasai langit dan bumi, waktu milik Allah. Apakah Allah ketika turun ke dunia antum berpikir Allah di Indonesia saja kayak isukan ke Malaysia, isukan ke dia, isukan itu? Nggak boleh pakai akal, betul itu tidak? Oke, terima menurutnya, terima, kudu diterima, dehese. Kemudian ada wali yang sholat zuhur ke Makkah, kudu diimani. Heulah we geus seukeun daripada riweuh. Ai di Mekah jam 12, di Mekah jam berapa? Jam 8 ke sarapan tamis tuh itu, jembang gali. Jam 8 kene mah sholat di Masjid Haram baru tuh ikut bebersih masjid. Dari di lohor dari itu jam 8 teu bisa ada ari walimah lain alamna lain jeung urang deui geus kasab jeung Allah teh kumaha maneh we ari Allah di protes wae Allah memiliki wajah teu meunang kos jelema Allah turun ke langit dunia teu meunang ngalaukeun jeung aya rasul jeung wali meunang. Disinilah kecacatan akidah ya. Harusnya bisa dia menerima Allah turun ke langit dunia, sudah Allah yang mengatakan demikian. Tidak perlu menolak tersebut. Sementara dalam akidah yang lainnya dia memahami itu. Itulah ya hal yang paling kecil dalam membantah kesalahan-kesalahan seperti demikian.
Maka Abu Hanifah pun mengatakan sepertinya ini adalah tafsir dari mimpiku. Ya Hamad bin Sulaiman, ya Syekh, biarkan saja aku berangkat menemui siapa? Menemui para mulhidin tersebut. Akhirnya berangkatlah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala untuk berangkat ke mereka. Kemudian mengatakan, kamu syekh besar, wahai Hamad. Mereka ecek-ecek, biar saya aja yang berangkat. Saya murid kamu, saya yang melawan mereka. Akhirnya berangkatlah. Ketika berjumpa, ya, dengan orang-orang mulhidin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun diam, tidak mau menjawab. Faqala, aina syaikhuka Hammad? Di mana guru Muhammad? Enggak ada, saya yang diutus ke sini. Fajalasa Imam Abu Hanifah. Akhirnya duduklah Imam Abu Hanifah, siap mendengarkan pertanyaan-pertanyaan siapa? Orang-orang ateis tersebut. Kemudian pertanyaan yang pertama, wahai Abu Hanifah, apakah kamu melihat Rabbmu? Kata Abu Hanifah, Subhana Rabbi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Maha suci Allah yang tidak dapat aku pandang, tidak dapat dilihat, tapi beliau maha melihat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nahnu la nu'minu bimithli hadzal kalam. Oh maaf, kalau menurut pemahaman kami yang tidak bisa dilihat maka tidak ada. Antum pernah dengar siapa namanya yang di penjara dulu terkenal? Harun Yahya. Harun Yahya itu terkenal sekali dengan, masya Allahnya dulu baru nusuk dengarkan Harun Yahya tentang penciptaan, teori Big Bang, tentang ujung-ujungnya gelo dengan beliau ya. Salah satu di antara kegeloan Harun Yahya itu, dia mengatakan akidahnya bahwa dunia ini fana, tidak ada. Kenapa ini ada? Karena kita memiliki panca indera. Panca indera itu ada berapa? 5. Pertama, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lisan untuk merasa, satu lagi apa? Kulit untuk meraba. Maka ketika kita pegang ini ada karena apa? Pertama, bisa dirasa. Ini ada karena bisa dilihat. Ini ada karena bisa didengar. Jadi sebenarnya ini enggak ada. Ini diciptakan oleh apa? Panca indera. Mulai gelo, mulai. Berarti kalau saya lihat antum, sebenarnya antum itu tidak ada. Antum ada gara-gara ada mata anak. Kalau mata anak nggak ada, antum ada nggak? Soraan kene itu karena ada celi. Kalau celi nggak ada, antum ada nggak? Bisa dipegang. Iya, tah leungeuna sukuna tah. Leungeuna Allah bisa dipegang. Sebenarnya dunia ini tidak ada. Berarti Allah ada tidak? Tuh aya murtad kabeh. Asalna dina sains, ujung-ujungnya naon? Allah tidak ada. Karena apa? Tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dipegang. Allah tidak bisa dirasa. Cek mainan naon? Bahwa Allah tidak ada. Itu bahaya. Makanya kalau antum belajar ya sains lamun tilap teuing tanpa ada keimanan, kadang-kadang bisa berubah haluan. Akhirnya antum menggunakan teori bahwa segala bentuk, segala macam, belum lagi teori penciptaan langit dan bumi. Allah itu adanya kapan? Setelah Allah gimana? Allah di mana sekarang? Itu semua akan terulang-ulang di kepala kita sebagai syubhat. Makanya kita perlu ada apa? Iman. Nah, iman ini yang akan mengcounter segala syubhat tersebut. Kata orang-orang ateis, saya enggak beriman karena Allah tidak bisa dilihat. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, idzan hadza mithal id kuntum julusan 'inda rajulin hadratus sakaratul maut fa indama yamutu rajul madza yakhruj. Oke, kalau begitu, kalau kamu di hadapan kamu ada seorang yang sedang meninggal, kemudian dia sakaratul maut, apa yang keluar? Kata orang tersebut, ruh yang keluar. Apakah ruh bisa dilihat? Apakah ruh bisa dilihat? Bisa dilihat oleh orang yang sakaratul maut. Oleh kita tidak bisa dilihat. Apakah dengan tidak bisa dilihat bahwa ruh itu tidak ada? Dia mengatakan, oh iya juga ya, ruh itu ada, tapi saya juga nggak bisa melihat ruh. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya Abu Hanifah, kemana Rabbmu menghadap? Sekarang Rabb itu lagi kemana ngelihatnya? Allah itu sedang melihat apa? Maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata orang ateis, kami tidak beriman dengan Al-Quran. Berikan dalil yang jelas, tapi jangan dari Al-Quran, karena kami tidak mau mengimani Al-Quran. Kata Imam Abu Hanifah, in kuntum fi ghurfatin mudlimah
wa adha'tum misbahan fa fi ayyi ittijahin yakunun nur. Kalau kamu di tempat yang gelap dan menyalakan lampu, kemana lampu itu menghadap? Kemana lampu itu menghadap? Ke semua. Maka nurun ala nur, Allah itu cahaya di atas cahaya. Maka kalau kita mengatakan Allah menghadap kemana, ya bagaimana kita mengatakan Allah menghadap kemana, sementara di dunia ini jika saja ada lilin yang kita nyalakan, nyala lilin saja tidak memiliki hadap, apalagi pemilik lilin ini, betul tidak? Jadi kalau misalnya menolak Allah menghadap kemana, tidak mau dengan Al-Quran, lilin, jika lilin dinyalakan, lihat cahayanya kemana, ke semua menerangi. Maka orang tersebut pun menerima pendapat dalil tersebut. Hakala Rabbi yakun fahuwa nurun ala nur. Maka demikianlah Rabbku, dia adalah cahaya di atas cahaya, sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nur, nurun ala nur yahdillahu binurihi may yasha. Wa akhadhu yashaluna al-Imam Abu Hanifah yaruddu alaihim bil hujaj illa an wasu ila su'alihim al-akhir, sampai pada pertanyaan yang terakhir. Wahai Abu Hanifah, innal jan qad khuliqa minan nar, sesungguhnya jin diciptakan dari api. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin itu salah satu di antara makhluk jin yang membangkang siapa? Iblis. Iblis beranak pinak jadi siapa? Jadi setan. Walaupun ada setan manusia, ada setan bangsa jin. Setan dari bangsa jin terbuat dari api. Kalau orang dimasukkan ke neraka terasa panas karena kita bukan berasal dari api. Bagaimana dengan setan dari bangsa jin yang dimasukkan ke neraka? Sementara panas dengan panas. Faqala Imam Abu Hanifah, inna hadha su'al yahtaju ila wasilah. Sesungguhnya pertanyaan ini butuh kepada alat peraga. Fantaha Imam Abu Ahmad wal taqata qaliban minal ard. Akhirnya Imam Ahmad ngambil sebongkah tanah, kemudian dilemparkan ke kepalanya, bledak. Nyeri. Nyeri. Ada kamu tercipta dari apa? Dari tanah. You know, tanah. Mau dipukulkan ke kamu nyeri. Nah, sama. Demikian setan yang Allah ciptakan dari api, kalau masuk ke dalam api bukan berarti kebal api. Sama seperti kita, walaupun kita, Ustadz kan yang terbuat dari tanah mah Nabi Adam. Kita mah terbuat dari air. Sok, ayeuna lelepkeun dina air mani sagentong. Kumpulkan air mani sakolam antum nelapkeun di dinya. Mah babaturan urang baheula ge gitu. Teu kalelep moal. Teu kalelep. Antum tercipta dari air. Loh, jelema maot di Palabuhan Ratu kagulung ombak, pan air meuneun asal muasal kita. Demikian juga Allah menciptakan setan dari api, bukan berarti masuk ke dalam neraka dia menganggap bahwa itu rumah dia sendiri. Wah, ieu mah da meuneun seuneu jeung seuneu. Tidak. Bahkan di antara dalil bahwa penduduk neraka itu salah satunya badannya besar. Giginya penduduk neraka sebesar Gunung Uhud. Pelajaran Ustaz Didik, kajian Ustaz Didik. Kunaon gigina ge sebesar Gunung Uhud? Ame genah nyabokanana. Karena mun jelema punten anu ageng gitu nya, amun dibok genaheun ya. Anu krempeng mah kulitna teh tulang hungkul, dikitukeun teh pan morolok. Tapi lamun anu gemuk antum kieukeun ge genaheun. Jadi penduduk neraka itu dibesarkan bentuknya. Biar apa? Terasa setiap sulutan api dan sayatan pedang. Jadi mereka gede-gede. Biar apa? Biar azabnya lebih terasa. Ini adalah ya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenapa kita katakan Allah mengazab mereka? Karena pembangkangan kasih sayang Allah kepada mereka, ya Allah mengazab mereka. Kalau misalnya di antara mereka memiliki keimanan, suatu saat nanti bisa keluar dari api neraka. Fa'ajamal jami' min al-fasahat al-imam wa ilmihi wa tawajjaha ra'sul mulhidin ila Imam Abu Hanifah qailan ya Abu Hanifah dullani ala syekhika la akuna tilmidan tahta qadamaihi. Salah satu pembesar di antara mereka datang kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, siapakah yang mengajarkan engkau ilmu? Tunjukkan saya kepada gurumu, saya ingin berguru kepada gurumu. Siapa itu? Hamad ibn Sulaiman. Maka tafsir mimpi yang dilihat oleh Abu Hanifah, yang pertama dia melihat pohon besar adalah syekhnya. Babi-babi itu siapa? Mulhidin, orang ateis. Sementara dahan kecil yang memukul babi-babi itu adalah Imam Abu Hanifah, dan babi itu berlari kemudian menyembah Allah. Artinya babi-babi itu bertaubat kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala
dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kisah ini belum tentu kesahihannya, dan tapi banyak diceritakan dari zaman ke zaman. Ala kulli hal, bahwa Abu Hanifah adalah orang yang cerdas, ya, adalah orang yang sangat berilmu, dan beliau meninggal karena di penjara di Baghdad. Beliau hidup di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah terpanjang, kemudian Abbasiyah beberapa saat. Di dua zaman ini beliau dicambuk oleh pemerintah karena tidak ingin menjadi gubernur. Jadi beliau diangkat jadi gubernur, gak mau, kemudian setiap hari harus dicambuk berapa kali? 10 kali cambukan. Karena menolak, akhirnya di zaman Abbasiyah beliau dimasukkan ke dalam penjara, ya, dan meninggal di dalam penjara. Kenapa Abu Hanifah tidak mau menjadi pejabat? Sementara muridnya, ya, ada muridnya menjadi gubernur. Kenapa? Karena ikhwas sekalian, jika ulama dipaksa untuk menjabat sebagai mufti atau ulama dijabat sebagai gubernur, kalau terjadi sesuatu yang menyelisihi, misalnya saya jadi menteri agama, amin, oh itu diaminkan, ulahlah sudah. Misalnya saya menteri agama, saya mau jadi menteri agama, mau sekali. Kenapa? Ya banyak maslahatnya. Sekarang di sini saya bilang, tapi ketika saya misalnya jadi menteri agama, di sana saya dilantik, tiba-tiba ada kebijakan misalnya berselisih dengan apa? Syariat Islam, apakah saya bisa bersuara? Aduh berat, apalagi misalnya di request sama siapanya, sama presidennya, kudu kieu, misalnya sekarang misalnya haji tidak sah kecuali menggunakan pesawat VVIP, misalnya haji tidak sah kecuali menggunakan pesawat VVIP. Saya sebagai menteri agama harus mengumumkan sesuai dengan peraturan dan rapat menteri agama bahwa haji sekarang harus menggunakan pesawat VVIP dan haram hukumnya pakai Lion Air ekonomi. Kan di hadisna ogenya. Tapi saya kekeh tah, aya kepentingan dirinya teh. Karena bos anu boga pesawat teh ternyata masih keneh cageng teh. Saya mau ngomong kieu teu geunah, kitu teu geunah, akhirnya saya terpaksa mengucapkan fatwa tersebut untuk apa? Menghalalkan kebijakan. Itu berat. Ketika dulu di zaman itu Al-Qur'an adalah makhluk. Itu terkenal orang Mu'tazilah mengatakan itu. Ketika saya tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, saya pun dipenjarakan. Demikian begitu. Jadi banyak sekali ulama-ulama zaman dulu kabur. Abu Kilabah, antum kalau dengar kisah Abu Kilabah, saya pernah khutbah Jumat di Al-Maktuk. Abu Kilabah, dia lari dari pemerintahan, nggak mau jadi gubernur, bupati, nggak mau. Kenapa? Berat. Kenapa? Karena ketika presidennya, pimpinannya menyuruh sesuatu dan itu bertentangan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak bisa lari. Yang kedua, jika ada request, misalnya saya ingin meratakan Sukabumi buat jadi lapangan golf saya presiden kan, saya datang ke wali kota, ke gubernur, tolong ratakan ya Sukabumi di bagian lapang Merdeka itu harus 70 km samping kiri kanan rata, atau buat bandara di tengah-tengah sini, setuju nggak? Oh seri. Saya mau buat bandara di sini di Sukabumi, Sukabumi bandaraan. Saya mau dibikin di sini di lapang Merdeka. Tolong hilangkan sekian meter. Berat apa tidak? Harus ada fatwa Ustadz Mumu. Menurut kebijakan, ya ikhwan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taati pemerintah. Sok mangga karabur ke Cianjur. Saya ke akhirnya apa? Wah, misalnya terjadi di sini anu tukang gerobak gak mau demo kabeh. Saya hese wah, orang Sukabumi tidak membela orang Sukabumi. Berat. Masalahnya apa? Dunia politik itu penuh dengan apa? Penuh dengan huru-hara. Maka dari itu Imam Abu Hanifah tidak mau mengambil jabatan. Bukan berarti hina jabatan tersebut, tidak, karena ingin mengambil jalan yang paling selamat. Bukan berarti ulama yang menjadi pemimpin itu buruk, tidak. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan mereka dalam berdakwah di jabatan mereka. Allah ambil ubun-ubunnya untuk melaksanakan ketaatan. Demikian dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf terlambat. Saya mohon doa dari semua, biiznillah Senin depan saya melakukan operasi yang kedua, pengobatan mata saya. Dan mohon doa dari rekan semuanya, semoga Allah memberikan kesembuhan dan mengembalikan pandangan saya dan menjadi lebih baik dan bisa digunakan dalam ketaatan. Biidznillah hari Senin tanggal 7 tanggal 8 saya melaksanakan operasi di Jakarta, biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.